生土长的特 A 级好货，仅此一家。成，老婆。 Kekalahan adalah milik mereka yang ceroboh dan kehancuran akan menimpa mereka yang suka meremehkan orang lain. Jangan pernah merendahkan orang yang pendiam karena saat kesabarannya habis, maka sebaliknya kamu yang menjadi rendah di matanya. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat malam. Kisah dimulai dari dua orang pria yang sedang sibuk ngangkatin paket pesanan seafood ke dalam pasar. Mereka berdua ini adalah kakak adik. Si kakak yang full senyum dan rambut cepak ini bernama Baku. Dan si adik yang pakai kupluk ini bernama Liao. Mereka menjalankan bisnis seafood ini bareng-bareng. Dan pagi itu ketika mereka berdua sedang mengantarkan fresh seafood ke pasar, Baku lihat ada seorang rentenir yang lagi nagih sama ngamuk-ngamuk ke salah satu pedagang. Baku dan Liao pun cuma bisa ngeliatin aja karena si rentenir yang bernama Bin ini udah terkenal galak, jadi mereka nggak mau ikut campur. Tapi tiba-tiba Baku nyusulin Bin dan nagih duit investasi yang dia titipin ke si Bin. Bin pun lalu menegaskan jika saat ini uang investasi milik Baku itu belum bisa diambil. Meskipun Baku udah memohon-mohon tetap aja nggak dikasih duitnya sama si Bin. Dia malah pergi gitu aja. Gak lama kemudian Baku pun menerima telepon dari teman bisnisnya yang nawarin kerja sama dengan jualan kepiting. Kepiting ini adalah kepiting yang bisa dibudidayakan di air tawar sehingga lebih mudah untuk dipanen dan ditangkap. Baku juga diiming-imingi jika kepiting ini bisa lebih laku di pasaran dengan harga jual yang tinggi. Karena tergoda, Baku pun langsung menandatangani kontrak kerja sama dengan temennya itu. Di sisi lain ada seorang bapak-bapak yang lagi disamperin sama rentenir. Namun rentenir ini bukan Bin ya, dia adalah rentenir yang psikopat dan lebih kejam daripada Bin. Namanya adalah Kang Fang. Si Kang Fang ini suka banget minjemin duit ke orang-orang dengan bunga yang luar biasa gede. Kalau misalkan orang-orang ini telat bayar, Kang Fang gak akan segan buat menghabisi nyawa orang yang hutang sama dia itu. Sama seperti malam itu, Kang Fang udah berencana buat menghabisi nyawa si bapak-bapak ini dengan alibi bikin si bapak ini ceritanya kepleset di kamar mandi dan kebentur kloset. Namun pas Kang Fang mau melancarkan aksinya, tiba-tiba anak cewek si bapak itu datang dan kecantikan cewek itu bikin Kang Fang kesamsam dan lalu membawa si cewek itu pergi. Sementara itu, Baku lagi di jalan sama istrinya yang bernama Tana. Baku ngomelin istrinya yang setiap hari selalu makan bento demi berhemat karena keuangan mereka sedang tidak stabil. Bahkan saking hematnya, Tana sampai nggak berani beli baju ataupun tas dan rela makan nasi bento promo yang ada di supermarket. Tapi Baku nggak sengaja keceplosan bilang kalau dia ini habis investasi 100 juta buat dagang kepiting. Hal ini bikin Tana jadi balik ngomel ke Baku. Di tengah perdebatan itu tiba-tiba aja mobil mereka ditabrak dari belakang. Ternyata yang nabrak mereka ini adalah mobilnya Kang Fang. Di dalam mobil itu Kang Fang juga membawa cewek yang tadi ia culik. Baku pun lalu turun dan menegur sopirnya Kang Fang. Dia minta si sopir buat turun dari mobil, tapi sopir itu menolaknya dan ngasih Baku sebuah kartu nama. Sopir itu pun nyuruh Baku buat benerin mobil sendiri dan nanti bisa minta ganti rugi ke dia. Cuman Baku masih mau sopir ini turun dulu dari mobil biar tahu seberapa parah kerusakan yang terjadi. Karena buru-buru si sopir pun melempar sejumlah uang kepada Baku. Melihat hal itu bikin Tana jadi emosi dan nyamperin si sopir. Kang Fang yang melihat istrinya Baku juga langsung merasa terpesona. Dia pun turun dari mobil dan mukulin sopirnya yang gak sopan ke Baku dan juga Tana. Meskipun tadi merasa nggak terima melihat suaminya dihina, rupanya Tana masih ngambek sama Baku yang diam-diam investasi. Tana pun memutuskan buat pulang naik taksi aja dan anehnya mobilnya Kang Fang langsung gaspol pas ngeliat Tana pergi. Karena merasa sedih, Baku pun nemuin Liao dan ngajakin dia makan malam bareng. Baku ini nggak enak sama Tana karena udah berkali-kali ngelunasin hutangnya Baku setiap kali dia gagal berbisnis. Tapi di sisi lain dia juga masih pengen berusaha buat menginvestasikan uangnya itu buat bisnis yang lebih berhasil. Ketika mereka lagi sambat-sambatan, tiba-tiba ada pesan masuk dari Tana yang minta maaf karena udah marah kepada Baku. Dia minta Baku buat segera pulang. Baku pun merasa lega dan bergegas pulang ke apartemennya.
Namun Tanah yang lagi nunggu di apartemen tiba-tiba dikagetkan dengan suara ketukan pintu dari luar. Dia merasa bingung karena baru aja Baku bilang kalau ia bakal pulang telat. Dan ketika Tanah tanya ada siapa di luar, orang yang ngetuk pintunya itu nggak mau jawab. Tanah yang merasa ragu pun tidak langsung membuka pintu itu. Tapi suara ketukan pintu itu semakin kencang dan bikin Tanah ketakutan. Dan bener aja itu bukanlah Baku. Tanah pun langsung kabur ke kamarnya. Dan saat dia akan menghubungi Baku, ternyata udah ada cowok lain yang udah menerobos masuk ke jendela kamarnya. Nggak berselang lama Baku pun sampai di apartemennya. Di sana dia nggak menemukan siapapun, termasuk si Tanah. Baku hanya bisa menemukan puing-puing pecahan kaca di kamarnya Baku dan dia pun langsung panik dan mencari Tanah keluar apartemen. Sementara itu, Tanah terbangun dari pingsannya di sebuah bangunan dengan banyak wanita lainnya. Di samping Tanah ada seorang wanita yang memberikan minum dan Tanah pun menerima air itu. Keesokan harinya Baku pun melaporkan kasus hilangnya Tanah ke polisi dan kasus itu ditangani sama polisi Wang. Polisi Wang menunjukkan CCTV yang ada di sekitar apartemen Baku. Sayangnya hanya ada satu CCTV yang terpasang di sekitar tempat tinggal Baku dan itu pun di parkiran. Dari CCTV itu terlihat ada sebuah mobil yang datang. Lalu turunlah beberapa pria misterius yang dicurigai mereka adalah penculiknya Tanah. Baku hanya mendapatkan petunjuk plat nomor dan jenis mobil yang tidak terdaftar dalam nomor kepolisian itu. Polisi Wang minta Baku buat sabar sambil menunggu hasil pencarian dari polisi. Gak lama setelah keluar dari kantor polisi, Baku dapat telepon dari nomor asing. Ketika telepon itu diangkat, ternyata dia adalah si Kang Fang. Kang Fang meminta Baku untuk datang ke sebuah tempat yang ada di kartu nama di dalam apartemen Baku. Sebelum menutup telepon, Kang Fang mengancam Baku jika dia berani datang ke kantor polisi, maka Kang Fang gak akan segan-segan untuk menghabisi istrinya. Kang Fang juga minta Baku datang ke lokasi itu sendirian. Baku langsung pulang ke apartemennya dan ngecek kartu nama yang Kang Fang maksud. Ternyata itu adalah kartu nama yang waktu itu dia terima saat mobilnya diseruduk dari belakang. Kartu nama itu berisi sebuah restoran mewah. Sesampainya di restoran itu, Baku diarahkan untuk duduk di salah satu kursi yang udah direservasi. Di depannya ada sebuah telepon dan tas gede. Baku juga dikasih stick yang sengaja dipesan untuknya. Gak lama kemudian telepon yang ada di depannya itu berbunyi. Baku pun mengangkatnya dan itu adalah si Kang Fang. Rupanya tas yang ada di depan Baku itu berisi uang 200 juta yang dianggap sebagai nilai jual tanah. Si Kang Fang ini menculik Tanah buat dijadikan sebagai budak iclik dan Kang Fang membeli tanah itu dengan nilai 200 juta. Nilai itu dianggap harga yang setimpal dengan kecantikan dan bodi mulusnya si Tanah. Mendengar hal itu, Baku pun menolak dan ingin Tanah kembali. Kang Fang pun merayu Baku biar mikirin tawaran itu dan dia juga ngingetin Baku biar Liao gak usah nemenin Baku. Mendengar hal itu, Baku langsung celinguan dan mencari lokasi Kang Fang yang gak jauh dari tempatnya. Dan kebetulan ada seorang cowok yang baru aja masuk ke dalam mobil sambil teleponan. Baku dan Liao pun langsung tancap gas dan mengejar cowok tersebut. Ternyata Baku salah orang. Liao yang tadinya mau emosi pun ikutan minta maaf dan membiarkan cowok itu pergi. Baku dan Liao pun kemudian datang ke kantor polisi sambil membawa uang yang diberikan Kang Fang. Liao pun meminta polisi Wang biar segera menemukan di mana si Tanah ini karena Baku udah sangat khawatir. Namun polisi Wang gak bisa berbuat banyak karena itu adalah kasus perdagangan manusia ilegal yang sangat terorganisir. Kasus itu juga udah mangkrak di kepolisian selama bertahun-tahun dan gak berhasil diselesaikan sama para polisi. Malamnya pas lagi di apartemen, Baku menelpon Liao buat menanyakan orang yang bisa bantuin dia buat nemuin si Tanah. Liao pun merekomendasikan temannya yang biasa jadi intel gadungan dan ngurusin orang hilang. Tapi untuk bisa menggunakan jasanya, Baku harus membayar cukup mahal. Padahal sekarang posisinya dia nggak punya duit sama sekali. Baku pun lalu menutup telepon dan memandangi fotonya Tanah. Mereka padahal baru aja merayakan anniversary pernikahan mereka. Baku masih nggak nyangka kalau hal ini bisa terjadi kepada Tanah. Baku lalu ke kamar mandi dan membersihkan mukanya biar gak kelihatan habis nangisin Tanah. Namun pandangan Baku teralihkan sama tespek yang ada di wastafel. Dan tespek itu menunjukkan 2 garis merah yang menandakan kalau istrinya itu lagi hamil. Baku pun malah nangis lagi mengingat sekarang Tanah yang lagi diculik, sedangkan dia masih belum bisa menemukan di mana keberadaan istrinya itu.
Baku pun memutuskan buat datengin Bin dan menagih uang investasinya. Lagi-lagi si Bin ini gak mau ngasih uang ke Baku dengan alasan uangnya Baku belum bisa diambil. Dia harus nunggu dulu sampai bulan depan biar investasinya berjalan lancar. Namun Baku terus memaksa karena uang itu bakal dipakai untuk membayar jasa temannya Liao yang dia suruh buat nyari lokasi tanah. Bin lalu menyuruh anak buahnya buat ngusir Baku dan akhirnya Baku pun mengeluarkan skill gelutnya yang selama ini dia pendam. Karena merasa ketakutan, akhirnya Bin pun memberikan duitnya kepada Baku. Dia lalu pergi meninggalkan Bin. Baku dan Liao pun menemui temannya Liao yang bernama Song Chai. Dia ini adalah seorang detektif swasta yang udah biasa ngurusin kasus orang hilang, memata-matai orang. Pokoknya ia ini kayak detektif Kogoro Mori. Ku kemudian menjelaskan situasinya saat ini kepada Song Chai. Tapi Song Chai malah mikir kalau Tana ini sengaja ninggalin Baku karena dia udah menemukan cowok yang lebih tajir. Liao pun membela kakaknya dan memberikan Song Chai sejumlah uang biar dia mau kerja bantuin Baku. Tapi ternyata uang itu kurang banyak karena Baku minta biar besok Song Chai udah harus menemukan di mana Tana. Liao pun menunjukkan surat investasi kepiting yang udah dia tanda tangani dan bersedia buat membagi separuh investasi itu sama Song Chai. Dan akhirnya Song Chai pun luluh juga dan mau membantu Baku. Song Chai pun lalu menanyakan apa petunjuk yang dimiliki sama Baku. Sejauh ini Baku hanya memiliki foto mobil dan plat nomor kendaraan dari mobil yang dicurigai dipakai buat nyulik Tana. Di sisi lain terlihat Tana yang lagi membantu temannya yang bernama Mei buat kabur dari anak buahnya Kang Fang. Mei habis digebukin sama anak buahnya Kang Fang karena gak mau melayani dia. Kang Fang pun datang dan memarahi si anak buah karena sikapnya yang gak bisa menahan diri. Kang Fang pun lalu menyuruh anak buahnya itu untuk mengurung Tana dan Mei di ruangan lain. Sementara itu Baku, Liao dan Song Chai mulai menelusuri pemilik mobil yang digunakan oleh Kang Fang. Mobil itu milik seorang bos tempat perjudian bernama Pony. Tapi waktu Song Chai nanyain ke dia, Pony gak mau menjawab apapun tentang mobil itu dan menyuruh mereka pergi. Baku pun sampai memohon kepada Pony dan bilang kalau istrinya sedang diculik sama yang bawa mobil itu. Tapi Pony nggak memperdulikan hal itu. Dia lalu manggil anak buahnya buat nyeret Baku yang lain untuk keluar. Song Chai pun maju dan berlaga akan menghajar anak buah Pony. Tapi belum sampai Song Chai mukul anak buah Pony, dia malah udah dihajar duluan. Liao pun meminta Baku untuk membantu Song Chai dan terjadilah perkelahian. Untung aja Liao langsung menyegat Pony yang mau kabur. Pony mau nggak mau harus nurut buat ngasih tahu siapa orang yang udah memakai mobilnya itu daripada dia dihajar sama Baku. Rupanya mobil itu dipakai sama seorang pemilik klub malam yang cukup besar di sana. Baku, Liao, dan Song Chai pun langsung caw ke klub malam tersebut. Song Chai lalu menanyakan siapa sebenarnya Baku kepada Liao. Liao pun menjelaskan kalau kakaknya ini dulunya adalah seorang pemain UFC kelas internasional. Dulu Baku ini sempat cedera sampai bikin karirnya jadi awut-awutan dan terlilit hutang ke sana kemari. Namun setelah bertemu dengan Tana, Baku bisa keluar dari jurang penderitaan itu. Maka dari itu ketika Tana diculik dan polisi nggak bisa segera menanganinya, Baku memutuskan untuk bergerak sendiri dan mengeluarkan kemampuan bertarungnya yang udah dia kubur selama bertahun-tahun. Dan sampailah Baku di sebuah klub malam bernama Loskar. Song Chai dan Liao pun masuk ke dalam klub itu untuk mencari informasi, sedangkan Baku memilih untuk menunggu di dalam mobil. Namun ketika Baku lagi nungguin di depan klub, tiba-tiba dia melihat ada sebuah mobil datang dan menurunkan sejumlah cewek-cewek yang kerja jadi penjual serabi keliling dan mengamati cowok yang datang bersama cewek penjual serabi keliling itu. Dan cowok itu adalah salah satu anak buahnya Kang Fang. Baku pun langsung menyergap cowok itu dan bertanya di mana Tana. Sayangnya anak buah Kang Fang itu berhasil kabur dan tiba-tiba telepon Baku berdering. Ternyata telepon itu dari polisi Wang.
Baku langsung datang ke kantor polisi. Rupanya Wang telah menemukan mayat wanita yang masuk ke dalam list orang hilang. Polisi Wang meminta Baku untuk mengkonfirmasi apakah itu Tana atau bukan. Beruntungnya itu bukanlah Tana. Dia adalah seorang cewek yang namanya Safika. Suaminya Safika yang bernama Shaun pernah melaporkan kasus ini tahun lalu ke kepolisian, tapi nggak pernah ketemu sampai sekarang. Song Chae pun meminjam berkas milik Safika. Dia ingin mengajak Baku dan Liao untuk menemui Shaun. Siapa tahu mereka bisa mendapatkan petunjuk lain soal Kang Fang. Sesampainya di rumah Shaun, mereka langsung tanya-tanya soal kasusnya Safika. Shaun pun cerita kalau waktu itu dia ini bangkrut dan Safika minta cerai. Terus tiba-tiba dia diculik sama Kang Fang. Nggak tahu dari mana asalnya si Kang Fang bisa tahu kalau Shaun ini bangkrut. Kang Fang pun langsung menawarkan Safika buat dijual aja ke dia. Toh juga Safika ini malah ngajuin cerai di saat Shaun lagi jatuh kismin. Shaun pun disuruh memikirkan tawaran itu terlebih dahulu dan disuruh menghubungi anak buah Kang Fang lagi. 请多指教。 Shaun lalu memberikan kartu nama dari anak buah Kang Fang kepada Baku. Dari kartu nama itu mereka bisa menemukan di mana lokasi anak buah Kang Fang. Rupanya dia berada di sebuah kantor koperasi pinjaman dan waktu Baku ketemu sama si anak buah Kang Fang, dia pura-pura nggak inget siapa Baku. Baku masih menahan diri dan ngingetin dia tentang kejadian kecelakaan waktu itu. Pas si anak buah ini ingat, dia berusaha untuk melawan Baku dan langsung aja Baku memojokkan dia dan memaksa dia untuk jawab di mana lokasi Tana. Karena masih nggak mau ngaku, Baku pun nyeret dia buat dibawa keluar kantor. Sayangnya perbuatan Baku ini kelihatan dari CCTV yang dipantau langsung sama si Kang Fang. Baku, Liao, dan Song Chae menginterogasi si anak buah Kang Fang. Dia lalu cerita kalau Kang Fang ini adalah mafia perdagangan manusia. Kang Fang mencari target dengan membuka koperasi pinjaman dengan target laki-laki yang sedang kesulitan ekonomi. Nantinya Kang Fang bakal menculik istri atau anak perempuan dari laki-laki yang pinjam uang ke tempatnya itu. Kalau perempuan yang udah mereka culik ini nanti ternyata nggak laku pas dijadikan budak kicikiwir, mereka bakal dihabisi dan diambil organ dalamnya buat dijual lagi ke pasar gelap. Setelah jelasin semuanya ke Baku, anak buah ini pun ngasih tahu di mana lokasi Tana bersama perempuan yang lainnya. Baku pun langsung caw menyelamatkan Tana sebelum terlambat. Namun Song Chae menyarankan Baku buat lapor juga ke polisi Wang untuk segera menyusul ke lokasi itu dan membantu mereka menangkap si Kang Fang. Sementara itu Tana terlihat bingung dan frustasi karena dikurung sama Kang Fang. Tapi tiba-tiba dia melihat ada sebuah celah jendela di atas ruangan itu yang bisa dia jadikan sebagai jalan kabur. Tana pun langsung mencari jalan untuk ke jendela itu dengan menumpuk barang-barang buat dipanjat. Dia juga ngajakin Mei buat ikut kabur sama dia. Kang Fang yang udah ketahuan sama Baku pun langsung menyuruh semua anak buahnya untuk mindahin perempuan yang ada di markas itu, termasuk Tana dan juga Mei. Pas anak buah Kang Fang nyamperin ke ruangan Tana, mereka melihat kalau Tana sama Mei lagi manjat dinding. Mereka pun langsung narik kaki Mei sampai dia terjatuh dan Mei pun nyuruh Tana untuk kabur sendirian aja dan menyelamatkan dirinya. Tana pun langsung lari ke arah yang dia yakini. Rupanya markas itu terletak di tengah hutan dan jalannya membingungkan. Namun Tana berusaha mencari jalan raya dulu biar dia bisa menemukan kendaraan lain dan minta tolong. Dan bener aja Tana melihat ada mobil pak polisi yang sedang melintas. Dia langsung mengejar mobil itu, tapi sayangnya dia dicegat sama mobilnya Kang Fang dan langsung dibawa kabur. Sampailah Baku di markasnya Kang Fang. Tempat itu terlihat sepi dan kamar-kamar yang dia gunakan untuk menyembunyikan para wanita juga udah kosong. Baku hanya bertemu dengan belasan anak buah Kang Fang yang dia hajar satu persatu. Bahkan meskipun Baku dikeroyok, dia bisa mengalahkan semuanya dengan sangat mudah. Namun itu masih belum selesai. Baku masih harus menghadapi satu orang anak buah Kang Fang yang badannya gede banget. Baku udah nggak peduli, yang penting ia bisa menemukan Tana walaupun harus berhadapan dengan Balmond sekalipun. Bullshit.
Sementara itu, Song Chai dan Liao mengawasi mobil yang akan membawa perempuan dari markas Kang Fang. Mereka pun menghajar si anak buah dan menyelamatkan perempuan itu. Namun waktu mobil dibuka, mereka tidak menemukan Tana. Baku pun melanjutkan pencariannya. Dia malah ketemu sama puluhan anak buah Kang Fang yang lagi membereskan berkas dan uang. Dan lagi-lagi Baku menghajar mereka semua tanpa ampun. Saking kuatnya tenaga Baku yang udah kesetanan ini, dia sampai bisa menggetarkan dinding bangunan tersebut. Baku pun kembali menyusuri ruangan yang ada di dalam markas itu, dan tiba-tiba dia ditelepon sama Liao yang bilang kalau Tana udah kabur duluan. Baku pun masih terus mencari Tana, sedangkan polisi lagi sibuk mengamankan perempuan lain yang berhasil dia temukan. Pas lagi di jalan, Baku malah papasan sama mobilnya Kang Fang. Baku langsung ngejar mobil itu dan menabraknya biar berhenti. Tapi tabrakan itu malah bikin mobilnya Kang Fang bisa kabur ke jalan raya. Baku tadinya akan memojokkan mobil itu biar terguling, namun Kang Fang membuka pintu dan nunjukin di dalam mobil itu ada Tana dalam kondisi pingsan. Baku lalu memindahkan mobilnya ke depan Kang Fang buat memberhentikan mobil itu. Tapi mobil Kang Fang jadi tidak stabil dan belok ke sana kemari. Dan saat akan terguling, Baku memindahkan mobilnya dan memilih biar mobil dia aja yang terguling. Hal itu gak bikin Kang Fang jadi kapok. Dia langsung turun dari mobil dan mengambil kapaknya buat ngehabisin si Baku. Dengan sisa tenaganya, Baku berusaha menghindari serangan si Kang Fang. Baku langsung mengecek kondisi Tana. Untungnya Tana cuma pingsan aja, dan mereka pun berpelukan dan Baku minta maaf kepada Tana karena dia harus mengalami kejadian seperti ini. Gak lama kemudian polisi pun datang dan mengamankan si Kang Fang. Waktu pun berlalu, 1 tahun kemudian, Baku udah berhasil menjadi seorang pengusaha sukses berkat investasi kepitingnya kemarin. Liao pun mengajak Song Chai buat bisnis aja daripada menjadi detektif swasta. Dan mereka kini udah bener-bener sukses. Dan filmnya pun tamat dengan happy ending, anjay. Ya walaupun filmnya cuma sebentar, tapi ya selama nonton emang dibikin mikir sih. Ini sih Baku sebenarnya siapa? Ternyata atlet UFC aja ya, wajar aja ya. Gelutnya sekali pukul dinding geter ya kan. Ya seneng banget lah emang waktu lihat adegan berantemnya, apalagi pas ngajar si Kang Fang tuh mampus loh. Dari film ini kita juga bisa ngambil pesan bahwa jangan pernah nyepelein orang lain guys. Meskipun kadang orang lain itu terlihat seperti nggak mampu, terlihat lemah atau gimana gitu, tapi kalau orang itu mau berusaha, bisa aja mereka malah di atas kita guys. Don't judge cover by the book. Don't get the book by it. Don't judge. Pokoknya cover adalah buku gitu ya pokoknya. Oke, dan mungkin segitu dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. See you next time dan dadah.